Halo Babes, jumpa lagi dengan kita masih di Koka ya, alias Konon Kabarnya Channel. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang misteri dan mitos yang ada di sekitar kawasan Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta dukungan dari kalian berupa like, komen, dan subscribe-nya kalian pada channel ini. Dan jangan lupa selalu nyalain lonceng notifikasinya ya. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Gunung Merapi berada di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung dengan ketinggian 2.930 meter dari permukaan air laut ini masih aktif mengeluarkan aktivitas vulkaniknya berupa letusan dan lahar panas hingga saat ini, Babes. Salah satu letusan terdahsyatnya terjadi pada tahun 2010 dengan menewaskan sekitar 353 jiwa, termasuk diantaranya adalah Mbah Marijan. Mbah Marijan ini merupakan juru kunci dari Gunung Merapi tersebut, Babes. Bahkan Mbah Marijan ini sempat terkenal dan menjadi bintang iklan serta warawiri di televisi, Babes. Letusan ini juga memaksa sekitar 360.000 warga untuk mengungsi loh, Babes. Namun di balik kengerian aktivitasnya, sebenarnya gunung ini mempunyai banyak sekali tempat dan spot istimewa buat dikunjungi, terutama bagi para pecinta alam atau pendaki gunung, Babes. Kawasan Gunung Merapi ini konon kabarnya juga memiliki banyak cerita mistis yang tak masuk akal, Babes. Di antaranya adalah seringnya terdengar suara-suara tangisan yang berasal dari bunker kali adem di lereng Gunung Merapi, Babes. Bunker yang dibangun pada tahun 2001 oleh pemerintah Sleman Yogyakarta ini mulanya difungsikan sebagai tempat berlindung bagi warga sekitar apabila bencana gunung meletus terjadi. Bangunan ini berbentuk setengah lingkaran dan terdapat pula kamar mandi di dalamnya, Babes. Serta di tengah bangunan ini juga ditemukan gundukan batu yang dulunya berasal dari lahar panas yang berhasil masuk ke bunker dan membeku, Babes. Konon kabarnya suara-suara tangisan yang kerap terdengar ketika sore menjelang malam ini merupakan suara dari dua relawan yang tewas terkena lahar panas ketika mereka berlindung di dalam bunker, Babes. Di bunker ini pula kerap dijumpai sosok berjubah putih yang duduk bersila di atas gundukan lahar panas yang membeku tadi, Babes. Wah, kasihan ya, Babes, para relawan tersebut. Semoga amal ibadah dan ketulusan mereka diberi balasan surga oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Di sekitar bunker ini pula pernah terdengar cerita tentang wisatawan yang hilang selama beberapa hari setelah berpamitan kepada istrinya hendak mengunjungi bunker kali adem ini pada sore menjelang malam, Babes. Konon kabarnya wisatawan bernama Warsito tersebut ditemukan oleh tim Basarnas di Pos 2 Paseban Labuan, jalur pendakian Rejo, dalam keadaan lemas dan kelelahan karena terus berjalan naik turun gunung dan berputar-putar sekitar kawasan gunung saja tanpa bisa keluar, Babes. Ih, serem ya. Selain di lereng Gunung Merapi, ada juga cerita tak masuk akal lainnya yang kerap dialami para pendaki nih, Babes. Salah satunya di mana para pendaki ini sering melihat adanya pasar tak kasat mata di bawah kawah yang keberadaannya itu muncul saat menjelang malam loh, Beb. Pasar tak kasat mata ini dikenal dengan sebutan Pasar Bubrah, Beb. Konon kabarnya Pasar Bubrah ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral penjaga kerajaan gaib yang disebut Keraton Merapi. Para penjaga dan penghuni Gunung Merapi ini berkumpul untuk melakukan transaksi seperti layaknya aktivitas manusia ketika di pasar pada umumnya, Babes. Di tempat ini banyak terdapat batu-batu besar yang konon kabarnya merupakan meja tempat lapak para pedagang pasar Bubrah itu, Babes. Dan di tempat ini pula kerap terdengar suara gamelan Jawa dan suara riuh ramai seperti orang sedang bertransaksi. Konon apabila berada di tempat ini, pengunjung atau pendaki dimohon untuk menjaga perilaku dan bertutur kata sopan. Karena jika tidak, maka pengunjung tersebut akan diculik dan dibuat tersesat di kawasan ini, Babes.
Selain Pasar Bubrah, di kawasan Gunung Merapi ini juga terdapat batu yang menjulang tinggi mirip tebing jurang yang biasa dikenal dengan nama Puncak Garuda. Batu ini sebenarnya sudah hilang ya Bebs pada saat terjadi letusan Merapi di tahun 2010 lalu. Namun keanehan sempat terjadi ketika tersiar kabar adanya korban tewas bernama Eri yang merupakan seorang pendaki gunung berusia 21 tahun pada Mei lalu nih Bebs. Eri dikabarkan tewas setelah terpeleset jatuh ke dalam kawah. Sebelum terjatuh, diketahui Eri sempat berfoto di kawasan Merapi dengan berlatar belakang batu puncak Garuda tersebut, Bebs. Anehnya, di foto Eri tersebut masih ada loh batu puncak Garuda itu, padahal batu itu sudah hancur di tahun 2010 lalu. Berada tak jauh dari kawasan puncak Gunung Merapi, yaitu kurang lebih 1 km di bawahnya, terdapat Gunung Watoh yang konon kabarnya dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi, Bebs. Menurut masyarakat setempat, kawasan ini dijaga oleh makhluk halus bernama Nyai Gadung Melati yang merupakan pemimpin dari pasukan Keraton Merapi tersebut, Bebs. Nyai Gadung Melati ini bertugas untuk menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dan hewan-hewan ternak yang ada di kawasan tersebut. Konon kabarnya sosok Nyai Gadung Melati ini mengenakan pakaian berwarna hijau daun melati dan kerap menampakkan diri melalui mimpi masyarakat sekitar untuk memberi isyarat bahwa akan terjadi letusan Gunung Merapi. Bicara mengenai adanya kerajaan gaib Keraton Merapi nih Bebs. Konon kabarnya Keraton Merapi ini sudah ada sejak Kerajaan Mataram loh. Keraton Merapi ini punya hubungan erat dengan Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat terjadi perang antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Pajang, Keraton Merapi membantu mengalahkan Kerajaan Pajang dengan menewaskan tentara-tentara Pajang dengan mengeluarkan letusan-letusan dari Gunung Merapi tersebut, Bebs. Karena jasa-jasa inilah hingga kini masyarakat setempat masih memberikan upeti berupa upacara-upacara keagamaan atau kewilujengan yang diadakan setiap tanggal 30 Rajab yang juga merupakan tanggal kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bebs. Di sekitar kawasan Gunung Merapi ini, Beb, banyak terdapat hutan yang masih asri loh. Salah satunya adalah hutan patuk alap-alap yang masih dianggap sangat angker. Konon kabarnya hutan patuk alap-alap digunakan oleh penghuni Keraton Merapi untuk menggembalakan ternak-ternak mereka, Bebs. Di kawasan ini terdapat hewan keramat seperti macan putih, kuda, dan lain-lain yang dipercaya merupakan hewan milik Eyang Merapi. Dan yang tak kalah populernya mengenai mitos Gunung Merapi ini, adanya penampakan awan Mbah Petruk di puncak gunung, Bebs. Ya, awan yang berwujud tokoh pewayangan Jawa bernama Petruk ini kerap muncul di atas puncak Gunung Merapi untuk memberi peringatan kepada warga sekitar bahwa akan ada letusan besar terjadi. Dan benar saja, Bebs, setiap ada penampakan awan Mbah Petruk, tak berselang lama letusan Gunung Merapi pun terjadi. Itulah sebagian cerita-cerita dan mitos yang ada di kawasan Gunung Merapi ya, Bebs. Terlepas dari cerita dan mitos tersebut, sejatinya kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Jangan melakukan kerusakan dan tetaplah menjaga perilaku dan tutur kata yang sopan dimanapun kita berada ya, Bebs. Sampai di sini dulu ya, Beb, cerita dan mitos di episode kali ini. Jangan lupa tetap nantikan cerita-cerita dan sejarah seru lainnya dari Koka Channel ya. See you, bye-bye.